Halo semuanya, Konnichi, what's up? Oke, jadi hari ini aku tuh kepengen ngebahas tentang pembunuhan yang dimana pembunuhnya itu merusak wajahnya sendiri. Dan inilah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tatsuya Ichihashi. Oke, jadi seperti biasanya, yuk kita kenalan dulu sama karakter yang ada di kasus atau cerita pembunuhan ini. Oke, jadi dalam kasus ini terdapat dua tokoh. Yang pertama adalah Tatsuya Ichihashi, dan yang kedua adalah Lindsay Ann Hawker. Tatsuya Ichihashi adalah orang Jepang yang lahir pada tanggal 5 Januari tahun 1979. Kehidupannya Tatsuya ini terbilang lebih dari cukup, dan Tatsuya ini juga merupakan anak yang pintar. Hal ini dapat terlihat dari profesi kedua orang tuanya. Ibu dari Tatsuya adalah seorang dokter gigi, sedangkan ayahnya itu bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit yang cukup besar. Lalu, korbannya adalah Lindsay Ann Hawker, atau biasa dipanggilnya Lindsay Hawker. Lindsay adalah orang Inggris yang lahir pada 30 Desember tahun 1984, dan dia bekerja sebagai salah satu dosen di universitas ternama di Jepang. Lindsay bisa sampai ke titik ini bukan cuma karena kebetulan, tapi emang Lindsay ini tuh terkenal orang yang pintar dan juga ya gigih. Makanya bukan hal yang mustahil kalau Lindsay ini bisa jadi dosen bahasa Inggris di universitas ternama di Jepang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke kasusnya nih. Jadi awal pertemuan Lindsay dan Tatsuya adalah sebuah kebetulan sebenarnya. Jadi ketika si Lindsay ini baru balik kerja, jadi dia baru balik ngajar, dan dia itu lagi ada di dalam kereta. Terus tiba-tiba ada lelaki Jepang yang menghampirinya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tatsuya. Tatsuya mengatakan seperti ini kepada Lindsay, "Permisi, kamu guru bahasa Inggris aku kan?" Dan Lindsay yang tahu betul muka dari murid-muridnya, dia dengan bingung menjawabnya, "Enggak, saya nggak kenal kamu kok, artinya kamu bukan muridku deh." Dan memang pembicaraannya selesai sampai di situ. Tapi usaha dari Tatsuya tidak berhenti sampai di situ. Jadi ketika si Lindsay turun dari kereta, si Lindsay itu pulang ke rumahnya menggunakan sepeda. Lindsay itu tinggalnya tuh di Tokyo, ya namanya kota banyak persimpangan dan lampu merah lah ya. Jadinya si Lindsay ini tuh bawa sepeda nggak bisa yang terlalu kencang, karena setiap perempatan kan harus berhenti, ngecek kanan kiri, atau kalau nggak berhenti kena lampu merah. Dan ternyata setelah disadari, si Tatsuya ini tuh mengikuti Lindsay sampai ke rumahnya. Si Lindsay bersepeda, sedangkan si Tatsuya berlari. Coba deh kalian bayangin ya, kalian turun dari kereta terus kalian naik sepeda nih. Yang pasti sepeda lebih kenceng dong daripada orang yang berjalan kaki ataupun berlari. Nah, tapi si Tatsuya mati-matian ngejar si Lindsay sampai ke rumahnya. Serem banget nggak sih? Aneh aja gitu. Saat itu, kondisi si Tatsuya itu tuh udah yang kayak kecapean gitu loh. Bajunya juga udah basah kuyup karena keringet. Dan tiba-tiba si Tatsuya ngomong ke Lindsay kayak gini, "Boleh nggak aku minta segelas air?" katanya. Nah, si Lindsay yang ngerasa iba ini pun memberikan segelas air dan mempersilahkan Tatsuya masuk ke rumahnya. Aku pengen sedikit ngingetin ke kalian nih, jangan pernah masukin orang yang gak kalian kenal ke dalam rumah kalian, karena itu berbahaya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di dalam apartemen Lindsay, percakapan kecil pun terjadi. Dan singkat cerita, Tatsuya dan Lindsay ini bertukar nomor telepon. Tatsuya pun menawarkan sebuah kesepakatan yang isinya adalah Lindsay akan mengajarkan Tatsuya di sebuah kafe di dekat rumahnya Tatsuya ini, dan akan dibayar dengan uang yang cukup besar. Lindsay yang saat itu ya membutuhkan uang lebih, dan memang bayarannya itu gede banget buat satu kali pertemuan ngajar bahasa Inggris. Makanya si Lindsay ya nggak bisa nolak. Akhirnya kesepakatan pun terjadi, dan pada tanggal 24 Maret tahun 2007, mereka akhirnya bertemu di kafe yang dijanjikan ini. Singkat cerita, pertemuan pertama dari les bahasa Inggris ini telah selesai. Dan seperti perjanjiannya, Tatsuya akan membayar Lindsay dengan bayaran yang cukup besar itu. Cuman tiba-tiba Tatsuya mengeluarkan sebuah alasan kalau dompetnya ketinggalan di rumah. Waduh, dompet aku ketinggalan di rumah nih. Ya udah deh, gimana kalau begini? Kamu ikut aku ke apartemen aku, nanti baru aku kasih duitnya. Nanti sekalian deh sama ongkos taksi. Entah kenapa saat itu Lindsay menuruti perkataan Tatsuya. Akhirnya mereka berdua pun menaiki taksi dan sampai di apartemen Tatsuya. Mereka pun masuk ke dalam apartemen Tatsuya. Dan ya, seperti yang kalian bisa pikirkan,
Tatsuya tiba-tiba menyerang Lindsay dan ingin memperkosanya. Di info yang aku dapat, Lindsay ini tuh menguasai bela diri. Tatsuya yang takut jika teriakan Lindsay terdengar oleh tetangga di sebelahnya, akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan jalan kekerasan. Jadi Tatsuya mencekek leher Lindsay sangat kencang, sampai tulang leher Lindsay patah. Dan ya Lindsay mati di tempat pada saat itu. Lalu setelah melancarkan aksinya ini, Tatsuya pun menyembunyikan mayat Lindsay. Sekedar info aja nih, jadi di Jepang, kamar mandinya itu tuh modelnya kayak pasang dan tempel. Jadinya bagian dari kamar mandi itu bisa dicabut dan bisa dipisahkan. Tatsuya mencabut bathtubnya dia, dan mayatnya Lindsay dimasukkan ke dalam bathtub. Lalu bathtubnya ini tuh ditaruh di balkon depan kamar dia. Dia juga menuangkan cairan air keras supaya ya mayatnya Lindsay itu tuh lebih cepat lebur. Jadinya jejak bisa dihilangkan. Dan yang menurut aku ini tuh sadis tapi licik plus pinter. Jadi si Tatsuya ini tuh juga menaruh bunga dan beberapa tanaman di dalam bak mandi itu. Supaya ya benar-benar terlihat seperti pot. Semenjak kejadian itu, sudah 2 hari Lindsay ini nggak masuk ke tempat kerjanya. Udah nggak datang ke universitasnya ini. Tentunya tanpa renraku atau kabar sama sekali. Lalu universitasnya si Lindsay ini, ya jelas dong pasti ngehubungin si Lindsay dari nomor teleponnya atau segala macem, tapi hasilnya nihil. Nggak ada jawaban sama sekali. Pihak dari universitas juga sampai datang ke apartemennya si Lindsay ini, dan ya Lindsay juga nggak ada di rumahnya. Maka dari itu, universitas ini memutuskan untuk melaporkan kepada polisi tentang kehilangan Lindsay. Polisi pun mulai mencari dan menyelidiki kasus ini. Setelah sedikit banyak mengecek CCTV, akhirnya polisi mengetahui bahwa Lindsay terakhir kali terlihat masuk ke apartemen Tatsuya dan tidak keluar lagi. Polisi pun langsung melakukan tindakan, dan pada sore harinya, polisi mengerahkan 2 personelnya untuk mengawasi apartemen Tatsuya. Dan ternyata di dalam apartemen Tatsuya ini masih ada pergerakan. Lantas, polisi pun meminta bantuan 7 orang personel. Jadi totalnya ada 9 orang personel di depan apartemen Tatsuya ini. Polisi pun menunggu sampai Tatsuya keluar. Dan malam hari pun tiba. Tatsuya terlihat keluar dari apartemennya dengan membawa tas besar dan dia telanjang kaki. Ya mungkin dia berusaha buat kabur dan dia telanjang kaki supaya nggak terdengar suara langkah kakinya. Polisi pun langsung melakukan pengejaran. Dan sayangnya Tatsuya tidak tertangkap. Yang tertangkap hanyalah tas yang tadi dibawa Tatsuya. Dan ya, Tatsuya berhasil kabur dan polisi kehilangan jejaknya. Penyelidikan selama 1 tahun pun dilakukan, tapi tidak membuahkan hasil sama sekali. Tatsuya tidak kunjung ditemukan dan polisi menyimpulkan bahwa Tatsuya ini mati bunuh diri. Orang tua Lindsay mungkin tidak puas dengan hasil kerja dari para polisi. Dan ya, mungkin namanya orang tua kan memiliki insting tersendiri terhadap anaknya. Orang tua Lindsay ini datang ke Jepang pada 26 Juni tahun 2009. Ayah Lindsay dengan berani meminta tolong kepada Yakuza dan membawakan oleh-oleh sebotol whisky untuk Yakuza tersebut. Akhirnya, para Yakuza pun menempelkan poster wajah Tatsuya di seluruh tempat di Jepang dan menjanjikan uang sebesar 10 juta yen atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Dan benar saja, ternyata Tatsuya belum meninggal. Ternyata saat pelarian, Tatsuya ini tuh merusak wajahnya sendiri. Ya kalau bahasa halusnya, dia itu tuh mengoperasi plastik mukanya sendiri. Tatsuya dengan nekat memotong bagian bibirnya dan menjahit lagi agar bibirnya terlihat lebih tipis. Dan ternyata ini dia lakukan sebanyak 2 kali. Dia juga memotong ciri khasnya, yaitu tahi lalat yang ada di mukanya menggunakan gunting. Pantesan aja polisi jadi susah nyari Tatsuya, karena ya, ciri-cirinya semua dihilangin sama Tatsuya sendiri. Sehingga sulit teridentifikasi. Di buku yang ditulis oleh Tatsuya, di sini tertulis kalau ternyata Tatsuya selama pelariannya itu, dia bekerja paruh waktu di salah satu perusahaan bangunan di Jepang. Ya, sebagai kuli lah, mengumpulkan banyak uang untuk melakukan operasi plastik pada bagian hidungnya. Jadi ternyata Tatsuya merusak wajahnya bukan cuma di bagian bibir dan juga bukan cuma motong tahi lalatnya dia, tapi ternyata Tatsuya juga pernah membelah hidungnya dan dijahit sama dia supaya hidungnya itu terlihat lebih kecil dan lebih mancung. Dan ternyata hasilnya nggak sebagus harapan dia. Maka dari itu, dia memutuskan untuk melakukan operasi plastik ya supaya terlihat lebih bagus lah. Singkat cerita, Tatsuya ini udah cukup ngumpulin uangnya dan udah bisa buat operasi plastik. Lantas dia pergi ke dokter yang emang spesialis kecantikan untuk operasi plastik. Ya namanya ahli lah ya. Jadi pastinya emang udah paham sama bentuk wajah manusia. Entah pernah dimodifikasi atau segala macamnya.
Dan kebetulan dokter ini tuh sadar kalau ternyata ini adalah Tatsuya si pembunuh yang dicari-cari itu. Maka dokter ini mengelabui Tatsuya. Dia mengatakan, sebelum kita operasi, yuk kita foto before sama afternya, begitu kata dia. Dan di sini sebenarnya rada lucu sih. Kalau misalnya kalian coba pikir baik-baik, berarti kesimpulannya si rumah sakit atau klinik ini mendapatkan uang dari Tatsuya dan juga mendapatkan uang dari Yakuza itu karena berhasil menemukan Tatsuya. Ya nggak sih? Oke. Jadi dari informasi tadi yang didapat dari klinik atau dokter kecantikan tersebut, polisi pun akhirnya berhasil menangkap Tatsuya pada 10 Desember tahun 2009. Saat itu Tatsuya mencoba untuk kabur ke tempat lain menggunakan kapal feri, dan ternyata polisi berhasil menangkap Tatsuya di situ. Dan ketika penangkapan pun Tatsuya juga sudah berpasrah diri. Ketika polisi bertanya, "Siapa nama kamu?" Dan Tatsuya dengan jujur menjawab, "Saya Tatsuya Ichihashi." Dan pada tanggal 2 Desember tahun 2009, hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Tatsuya berupa penjara seumur hidup. Dan ini termasuk kasus yang cukup unik dan langka, karena umumnya penjara seumur hidup itu dikenakan kepada orang yang melakukan pembunuhan lebih dari sekali. Di penjara pun Tatsuya menulis buku, ya buku yang tadi aku tampilkan, dengan maksud dan tujuan. Hasil penjualan dari buku ini akan diberikan kepada keluarga Lindsay sebagai permintaan maaf. Dan ya tentu saja keluarga Lindsay tidak menerimanya. Karena tentunya nyawa nggak bisa digantikan dengan uang, betul kan? Begitulah cerita kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Tatsuya Ichihashi. Buat kalian yang suka video semacam kayak gini, nih di bagian kanan atas ini, aku udah sediain playlist di mana aku membacain cerita tentang misteri dan cerita tentang pembunuhan. Jangan lupa juga buat dukung channel ini terus dengan cara di like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari aku, see you. Nara.